teman-teman, perkenalkan saya Amel. Dan pada video kali ini saya akan membahas pentingnya penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa adalah alat utama untuk berkomunikasi. Dan melalui bahasa yang baik dan benar, kita dapat menunjukkan identitas, sikap, serta pendidikan kita. Mari kita pahami terlebih dahulu apa itu bahasa baku. Bahasa baku merupakan bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah dan pedoman resmi yang telah ditetapkan, seperti Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB dan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Bahasa baku umumnya dipakai dalam situasi formal, misalnya saat pidato resmi, surat menyurat, karya tulis ilmiah, laporan, maupun berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa baku adalah ragam bahasa yang dijadikan standar atau acuan dalam konteks resmi. Dengan kata lain, bahasa baku membantu kita berkomunikasi dengan jelas, sopan, dan sesuai aturan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Sekarang mari kita lihat bersama ciri-ciri bahasa baku dan tidak baku. Ketika seseorang berbicara dalam situasi resmi seperti saat presentasi, menulis laporan, atau membuat surat formal, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa baku. Namun, dalam percakapan sehari-hari dengan teman sebaya, kita sering memakai bahasa tidak baku. Bahasa baku memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah maupun bahasa asing. 2. Tidak termasuk ragam bahasa percakapan. 3. Imbuhan digunakan secara lengkap dan benar. 4. Maknanya tunggal atau tidak ganda. 5. Pemakaiannya sesuai dengan konteks. 6. Tidak memperlihatkan bentuk hiperkonek. Nah, sebaliknya, bahasa tidak baku memiliki ciri kebalikannya, seperti pertama, terpengaruh oleh bahasa daerah atau bahasa asing. 2. Digunakan dalam percakapan sehari-hari. 3. Imbuhan sering tidak lengkap. 4. Maknanya bisa ganda. 5. Kadang memperlihatkan bentuk hiperkonek. Dengan memahami perbedaannya, kita dapat memilih bahasa yang tepat sesuai situasi dan lawan bicara. Selanjutnya, marilah kita simak beberapa contoh bahasa baku dan tidak baku. Bahasa baku azan, bahasa tidak bakunya azan. Bahasa baku analisis, bahasa tidak bakunya analisa. Bahasa baku bosan, bahasa tidak bakunya bosan. Bahasa baku cedera, bahasa tidak bakunya cidera. Bahasa baku bus, bahasa tidak bakunya bis. Bahasa baku menyontek, bahasa tidak bakunya mencontek. Bahasa baku durian, bahasa tidak bakunya duren. Bahasa baku izin, bahasa tidak bakunya izin. Bahasa baku kreatif, bahasa tidak bakunya kreatif. Bahasa baku linear, bahasa tidak bakunya linier. Bahasa baku mangkuk, bahasa tidak bakunya mangkok. Bahasa baku masjid, bahasa tidak bakunya masjid. Agar lebih jelas, mari kita perhatikan beberapa contoh kalimat yang menunjukkan perbedaan antara bahasa baku dan bahasa tidak baku dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kalimat baku berbunyi, saya akan berangkat ke sekolah pukul 7 pagi. Kalimat ini tergolong baku karena menggunakan kata saya yang bersifat formal serta memiliki struktur kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sedangkan kalimat tidak bakunya adalah, aku mau ke sekolah jam 7 pagi. Penggunaan kata aku bersifat tidak baku karena lebih sering digunakan dalam percakapan informal. Selain itu, kata jam lebih tepat diganti dengan pukul pada situasi resmi. Kedua, perhatikan contoh berikut. Kalimat baku, durian merupakan buah yang memiliki aroma sangat khas. Kalimat ini tergolong baku karena menggunakan kata durian yang sesuai dengan ejaan dalam KBBI serta memiliki struktur kalimat yang informatif dan jelas. Sementara itu, kalimat tidak bakunya adalah, aku beli duren di pasar barusan. Kata duren tidak baku, sebab bentuk yang benar menurut KBBI adalah durian. Selain itu, struktur kalimat tersebut juga bersifat percakapan santai. Contoh ketiga, kalimat baku, pemain itu mengalami cedera saat pertandingan berlangsung. Kata cedera merupakan bentuk baku yang sesuai dengan ejaan resmi dalam KBBI dan umum digunakan dalam konteks berita atau laporan resmi.
Sedangkan kalimat tidak bakunya adalah pemain itu mengalami cedera waktu pertandingan berlangsung. Kata cedera termasuk bentuk yang tidak baku karena terdapat huruf tambahan i yang tidak sesuai dengan aturan ejaan bahasa Indonesia. Dari penjelasan dan contoh yang telah kita bahas, dapat kita simpulkan bahwa penggunaan bahasa baku memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa baku membantu kita berkomunikasi dengan lebih jelas, sopan, dan profesional, terutama dalam situasi resmi seperti di sekolah, tempat kerja, atau kegiatan akademik. Sebagai generasi muda, sudah sepatutnya kita membiasakan diri untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah PUEBI dan KBBI. Dengan begitu, kita turut menjaga kelestarian bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa pada pembahasan menarik berikutnya. Mari bersama-sama kita cintai dan lestarikan bahasa Indonesia.